Selamat pagi semuanya. Masih pagi, belum tengah hari. Saudara, saya baru membaca satu artikel dan saya teringat kalau saudara suka nonton film, siapa di sini yang tahu, bukan kenal, paling tidak tahu Robert Downey Jr. Ya, siapa yang tahu Iron Man? Saudara, Robert Downey Jr. ini adalah bintang film Hollywood kenamaan yang sempat surut karena tingkah lakunya. Oke, dia sempat populer, terus kemudian sempat saudara tidak dengar namanya untuk sekian lama. Kalau saudara suka nonton film, ya, kalau saudara nggak suka nonton film, mungkin baru pertama kali saudara juga dengar namanya, ya. Dan kemudian pada waktu yang terburuk dalam hidupnya, di mana dia mabuk-mabukan, dia pemakai obat, dan orang tidak mau lagi diasosiasikan dengan dia. Ada seorang teman yang pernah dirugikan oleh dia, membawa dia untuk kembali main film. Orang lain mengatakan dia sudah diberikan kesempatan dan dia buang kesempatan. Tapi orang ini percaya dan membackup karena setiap film itu rupanya diasuransikan, saudara. Tidak ada asuransi yang mau ngasuransikan film yang dibintangi Robert Downey Jr. Akhirnya ditanggung sendiri sama seorang teman, seorang juga bintang film. Namanya Mel Gibson. Dan Mel Gibson mempercayai Robert Downey Jr. Kalau saudara lihat sekarang lagi film-filmnya, sekarang dia salah satu aktor yang dibayar termahal lagi. Dan dia bilang begini, pada waktu saya tidak lagi bisa percaya sama hidup saya sendiri, ada teman yang pasti percaya saya, yang saya rugikan hidupnya. Dan dia minta di salah satu award, dia minta yang memberikan award itu adalah Mel Gibson. Nah saudara, di Hollywood tidak banyak cerita grace, tidak banyak cerita kasih karunia. Tapi pada waktu saya membaca cerita ini, saudara, saya sangat disegarkan, saudara. Bahwa di mana-mana kasih karunia Tuhan masih bekerja. Okay? Nah saudara, mungkin saudara hari ini hadir dan saudara merasa seperti itu. Ya. Gak ada orang yang lagi percaya sama saudara, dan mungkin itu benar saudara, apa yang saudara lakukan membuat orang gak bisa lagi percaya. Tapi tahukah saudara, pencipta langit dan bumi mempercayai saudara untuk bangkit kembali. Tapi itu bukan khotbah saya, saudara, saya hanya teringat aja. Ya, no condemnation, saudara, orang yang dikondem, dia bisa melakukan sesuatu, tapi dia tidak akan muncul dari yang terbaik hidupnya. Karena kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rasa bersalah. Pada waktu kita penuh dengan rasa bersalah, maka kecenderungan kita adalah menyalahkan orang lain. Sejak nenek moyang kita, sejak Adam dan Hawa, saudara. Pada waktu Adam salah dan dia tidak mau menerima pertolongan Tuhan, yang dia katakan adalah wanita yang engkau berikan. Wanitanya salah, yang engkau berikan juga salah. Produk defect yang membuat saya salah. Kira-kira begitu, saudara. Saya memang salah, tapi ada hubungannya sama wanita yang engkau ciptakan. That's man. Itu manusia yang jatuh dalam dosa. Hari ini, saudara, kita kembali ke seri kita minggu yang kedua. Judulnya Authentic. Authentic, artinya asli. Tidak pura-pura, apa adanya. Nah, saudara, saya kembali membaca survei dari USA Today, 3 barang yang paling banyak dipalsukan. Yang ketiga adalah elektronik, saudara. Saudara beli palsu, ya. Instead of iPad yang buatannya Apple, saudara, iPad buatannya Tanah Abang, kira-kira gitu ya. Enggak, Tanah Abang belum bisa buat iPad, made in China mungkin ya. Karena Tuhan mengatakan, ada seorang mengatakan, God created the heaven and the earth and everything else is made in China. Oke, alright. Hal yang kedua yang dipalsukan, saudara, yang banyak dipalsukan adalah arloji, saudara.
Ya, saya juga punya pengalaman, saya pergi Hong Kong, terus kemudian di kawasan kumuh ada orang yang nawarin saya katalog asli Rolex, harganya kolek, saudara. Ya, luar biasa. Dan dia bilang begini, kalau kamu tidak pakai kaca pembesar katanya, ya, kamu tidak bisa bedain. Apalagi kalau memang bukan ahli jam, karena beratnya sama segala macam. Dan dia katakan, ini membuat kamu merasa lebih tenang di mana-mana. Ya, dia tanya dari mana? Dari Indonesia. Oh ya, kalau banyak copetnya lebih tenang pakai Rolex yang harganya kolek, saudara. Ya, kalau berat nggak ada masalah, nggak ada. Nah, saudara, kemudian yang pertama, saudara mau tahu? Yang paling banyak dipalsukan adalah yang paling banyak dipakai oleh ibu-ibu. Handbag, saudara, ya, handbag, ya. Itu sebabnya Louis Vuitton ada di Prancis, ada di Singapura, ada di Mangga 2, ada di mana-mana, kira-kira seperti itu, ya. Nah, tapi saudara, kita nggak bicara tentang produk itu, kita bicara tentang kekristenan yang otentik. Nah, saudara, kita belajar selama 4 minggu dari kitab Roma. Nah, banyak orang nggak suka baca kitab Roma karena dianggap terlalu teologis, ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari bagian apa yang Paulus tulis, yaitu mengasihi sesamamu. Sesuatu topik yang sangat biasa kita dengar di gereja, mengasihi sesamamu. Oke? Nah, sebelum saya bacakan ayat-ayatnya, saya ingin mengulang minggu yang lalu, mengapa saya mau pastikan saudara mengerti, karena di Alkitab, setiap hal yang saudara baca seringkali ayat-ayatnya berbicara tentang dua hal ini. Bahasa teologisnya, supaya kelihatan kita lebih pinter sedikit sebagai orang Kristen, ada ayat-ayat yang berbicara indikatif. Ya. Yang satu adalah imperatif. Indikatif, imperatif. Apa artinya? Indikatif bicara tentang siapa saudara di dalam Tuhan. Roma Fatsal 1 sampai Roma Fatsal 8 berbicara banyak tentang hal itu. Di luar Tuhan, semua tidak ada yang cari Tuhan. Manusia tidak mencari Tuhan, Tuhan yang cari manusia. Kita mati di dalam pelanggaran kita, mati. Yesus datang, Yesus berikan kepada kita hidup yang kekal. Dia datang supaya yang percaya diselamatkan. Kita dibenarkan hanya semata-mata oleh kasih karunia. Kita tidak lagi dalam penghukuman, tapi kita di dalam berkatnya Tuhan. Kitab Roma banyak bicara tentang hal itu. Di Roma Fatsal yang ke-13, ini bagian yang imperatif. Artinya, karena engkau tahu siapa engkau, ini yang perlu engkau lakukan. Nah, saudara, berbahayanya bagi orang percaya, kalau saudara diberikan perintah tanpa tahu siapa saudara, seringkali saudara menerimanya adalah kalau saya tidak melakukan, gagal melakukan perintah saya, maka Tuhan marah sama saya. Maka Tuhan akan berubah dengan saya. Engkau tidak lagi dikasih, engkau tidak lagi menerima apa yang Tuhan sediakan buat engkau karena salahmu sih, engkau banyak salah. Kekristenan dimulai bukan tentang apa yang engkau berikan buat Tuhan, tetapi kekristenan dimulai apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan buat saudara. Dan kekristenan dimulai dengan kasih tanpa syarat yang diberikan kepada saudara, bahkan kasih itu tidak berubah sekalipun saudara tidak respon akan kasihnya. Kasih yang Yesus berikan buat saudara itu one way, saudara. Dalam artian begini, dia mati buat saudara, dia mati buat seluruh isi dunia ini, sebagian dari kita respon, sebagian enggak. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tetap mengasihi yang tidak respon? Jawabannya ya. Kita akan melihat nanti one way love-nya Tuhan Yesus yang mengubah kita. Jadi pada waktu kita membaca ayat-ayat yang imperatif, artinya memberikan perintah kepada kita untuk kita taat, tujuannya bukan supaya Tuhan mengasihi saudara lebih lagi. Tahukah saudara, tidak ada yang saudara bisa lakukan atau yang tidak saudara lakukan yang membuat Tuhan mengasihi saudara lebih besar lagi. Karena kasihnya tidak bergantung kepada engkau. Ada amin.
Dia mengasihi saudara bukan karena saudara layak dikasihi, tapi karena dia kasih. Roma pasal yang ke-13, saya akan memulai dari ayat yang ke-8. Dikatakan jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Konteksnya berbicara, Paulus mengatakan, hei kalau kamu ada satu hal yang kamu tidak bisa lepas dari hutang, yaitu saling mengasihi. Di Roma pasal 1 Paulus mengatakan, aku berhutang ke Injil kepada engkau. Saudara, kita berhutang Injil kepada dunia. Itu satu-satunya hutang yang Tuhan izinkan, yang Tuhan rindu saudara punya perasaan berhutang. Untuk engkau membagikan kasih, saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Barang siapa sudah mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Apa artinya saudara? Di ayat berikutnya Paulus jelaskan akan hal itu. Karena firman jangan berzina, ini semua hukum Taurat, 10 hukum Allah saudara. Saudara baca Keluaran pasal 20, saudara dapat listnya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman yang lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini. Kesimpulannya ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, ayat ini mengatakan, kalau engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, engkau tidak perlu fokus, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Itu yang ayat ini katakan. Saudara berpikir bagaimana mungkin Pak? Apa hubungannya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dengan jangan berzina? Nah kalau saudara di dalam hubungan kita sebagai suami istri ada masalah. Ya, seromantis kehidupan pernikahan saudara ada masalah. Tetapi pada waktu kasih itu terjaga, kalau engkau mengasihi pasanganmu, karena kasihmu, engkau tidak berzina. Oke? Pada waktu saya mengasihi istri saya tidak terlalu dipusingkan dengan perintah jangan berzina. Benar seperti itu saudara? Kalau saudara so in love dengan seseorang, maka saudara tidak terlalu dipusingkan untuk mengatakan, gimana kalau saya berzina? Saya harus jaga supaya saya tidak berzina. Karena saudara begitu mengasihi pasanganmu. Artinya ayat ini mengatakan, pada waktu perzinahan terjadi, ada sesuatu sebenarnya yang sebelumnya terjadi. Engkau tidak mengasihi pasanganmu. Nah saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan hukum Taurat karena Tuhan tidak mengubah hati. Oke, saudara tidak lahir baru, saudara bukan ciptaan baru. Untuk perjanjian lama saudara. Itu sebabnya Tuhan berikan rule. Jadi tidak berzina cukup. Alasannya tidak berzina bisa macam-macam. Nah orang Kristen yang tidak tahu siapa dia dan menerapkan hanya Taurat, kan aku tidak ini, kan aku tidak curi. Saudara, kekristenan bukan soal tidak dan ya. Oke? Saya sering kali memberikan ilustrasi, seorang bisa tidak berzina untuk alasan yang salah. Oke? Saudara bisa tidak berzina karena saudara merasa, wah kalau selingkuh sekarang modalnya mahal Pak. Ya, kalau mau selingkuh dengan yang cantik kan harus membiayain gitu ya. Jadi kalau saya belum punya duit enggak bisa selingkuh. Berarti kalau saudara punya duit, saudara bisa selingkuh. Ya. Yang kedua, hari-hari ini kalau enggak hati-hati kita bisa kena sakit nih, Pak. Jadi alasannya saudara enggak selingkuh atau pasangan saya ini sensitif, Pak. Saya baru ngelirik dikit aja, dia langsung tahu. Berarti kalau pasanganmu tidak sensitif, kesempatan ada, ya benar, ada orang yang tidak berzina karena kesempatannya tidak ada. Dan dia bilang begini,
Saya enggak pernah dilirik, Pak. Nah, itu juga masalah kan. Saudara, duit modal duit kurang, modal penampilan kurang, terus ya sudah. Gitu loh. Nah, saudara enggak berzina. Nah, saudara, perjanjian lama, saudara memenuhi hukum yang mengatakan tidak berzina. Oke? Tuhan mengatakan begini, hey, that's not Christianity. Kekristenan mengatakan, kalau engkau mengasihi sesamamu, that's it. Engkau tidak berzina. Kalau engkau mengasihi istrimu, istri engkau mengasihi suamimu, ini enggak terjadi, saudara. Oke, the problem, kita bisa punya semua alasan yang mungkin masuk akal, tetapi Tuhan mengatakan ini kuncinya. You settle with this, you settle dengan jangan berzina. Gimana dengan jangan membunuh? Saudara tidak membunuh, bahkan perjanjian baru mengatakan kalau engkau membenci sudah engkau membunuh. Saudara balik lagi, poinnya if you love one another, saudara tidak bunuh. Gimana dengan mengingini harta orang lain? Pada waktu saudara mengasihi orang itu. That's settled. Jadi saudara perhatikan. Di dalam 10 perintah Allah, perintah yang pertama sampai keempat itu antara manusia dengan Tuhan. Jangan buat patung, jangan menyembah dan lain sebagainya. Oke? Perintah kelima sampai 10 antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, aku berikan perintah yang baru. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Tuhan Yesus mengatakan dasarnya kasih. Dasarnya bukan jangan. Oke? Karena engkau bisa melakukan jangan ini dan jangan itu bukan karena engkau mengasihi. Tetapi kalau engkau mengasihi, engkau tidak lakukan itu. Itu sebabnya hari ini kita belajar tentang mengasihi sesama. Nah, saudara, kalau saya mengatakan kepada saudara, mengutip firman Tuhan dan mengatakan, kau harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara akan menjawab gini, Pak, saya mau, cuman saya nggak bisa. Banyak hal, Pak, yang membuat saya nggak bisa. Kalau memang dia layak untuk dikasih, no problem. Masalahnya, ada orang-orang yang tidak sepertinya tidak layak untuk dikasih. Kita akan melihat jawabannya. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya saudara, pada waktu saudara hidup di dalam kasih, saudara tidak fokus untuk melakukan atau tidak melakukan. Fokus saudara adalah bagaimana kasih itu bekerja dalam kehidupan saudara. Kita lihat satu momen di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Saudara, Yohanes 13 dimulai dengan Tuhan Yesus makan malam dengan murid-muridnya, perjamuan yang terakhir. Oke. Saudara perlu mengerti, perjamuan akhir itu bukan seperti kita ngambil perjamuan kudus, saudara. Kalau cuma roti sama anggur segitu, itu bukan makan malam, saudara tahu kan? Kalau itu makan, saudara, setiap kali saudara datang ibadah, habis perjamuan kudus, saudara sudah tidak usah makan siang, benar gak? Tapi siapa yang di sini, bahkan di jam-jam seperti ini sudah mulai mikir makan siang. Oke? Semakin saya katakan, jangan pikirkan makan siang, saudara akan pikir makan siang. Nah itu hukum saudara. Ya. Jadi mari kita fokus kepada Yesus, bukan kita tidak fokus kepada makan siang sementara waktu. Oke, Yohanes 13 ayat 34 ini, Tuhan Yesus sama-sama dengan muridnya lagi makan malam terakhir. The Last Supper. Oke? Itu yang ada fotonya itu loh saudara. Itu yang membuat kita suka foto setelah makan malam. Itu karena karena Tuhan Yesus foto dengan murid-muridnya di makan malam yang terakhir. Oke. Nah saudara, pada waktu makan malam yang terakhir itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya, pakai pakaian dalam, ambil handuk dan mulai menyeka kaki murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Dan di sana Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa ada satu di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Yohanes tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan siapa itu? Tuhan Yesus katakan yang mencelupkan bersama dengan aku
itu yang akan mengkhianati aku. Kira-kira seperti itu ceritanya. Saudara baca di Yohanes 13. Kemudian setelah hal itu semua, Tuhan Yesus mengatakan begini, aku memberikan perintah baru. Saudara perlu mengerti buat murid-murid Yesus, perintah lama mereka tahu itu Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kira-kira begitu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan baik-baik. Ayat ini bukan berhenti di sini, tapi dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, tadi saya katakan, kalau saudara membaca Alkitab sepotong dan hanya menekankan kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, maka saudara, kita akan lakukan dengan kekuatan kita supaya Tuhan mungkin disenangkan karena apa yang kita lakukan. Ayat ini sama sekali tidak mengatakan itu. Tuhan Yesus justru mengatakan kepada murid-muridnya, kamu saling mengasihi karena kamu sudah dikasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Saudara, kita hanya bisa mengasihi karena kita sudah dikasihi. Saudara, bayangan saya, Rasul Yohanes yang menangkap peristiwa ini. Menangkap apa yang Yesus katakan pada waktu dia katakan sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Dia juga teringat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Yudas sampai kepada kesudahannya. Saudara mungkin pernah mendengar kira-kira pembukaan yang seperti ini atau pengajaran yang seperti ini. Tuhan Yesus itu mengasihi orang berdosa. Cuman Tuhan Yesus membenci orang Farisi. Enggak, saudara. Tuhan Yesus mengasihi orang Farisi. Dan cara Tuhan Yesus deal dengan orang Farisi adalah lewat Tauratnya. Cara Tuhan Yesus deal dengan orang Farisi adalah kalau kamu pikir standarmu udah cukup bagus, aku beritahukan kepada engkau, standarmu jauh dari cukup. Kalau engkau sudah berpikir nilai 8 masuk surga, yang pertama nilaimu baru 4 dan untuk masuk surga nilainya 10 dan tidak ada katrol-katrolan. Kira-kira gitu yang Tuhan Yesus beritahukan kepada mereka. Kepada orang berdosa, Tuhan Yesus katakan it's okay karena bukan nilaimu yang 4 atau yang 3, tapi aku memberikan kepada engkau nilai 10. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah Tuhan Yesus mengasihi hanya orang berdosa? Seringkali itu yang kita dengar. Ya, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi ahli Taurat. Tuhan Yesus mengasihi orang Farisi. Cara Tuhan Yesus mengasihi dengan cara yang berbeda. Jadi saudara, seringkali kita mendengar Tuhan Yesus enak. Oke. Tidak ada ayatnya, tapi kita berpikir, Tuhan Yesus enak dengan yang gini. Karena saya juga punya teman yang model begitu dan saya enak. Karena saudara enak bukan berarti Tuhan Yesus enak. Oke. Itu cara Tuhan Yesus berbicara dengan orang yang model begitu. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kebaikanmu tidak akan membuat engkau sampai kepada aku. Saudara, sebelum kita membaca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, saya membaca satu artikel, ya. Tadi saya katakan dikutip oleh Martin Luther. Mungkin bukan Martin Luther, tapi saya lupa. Saya berusaha untuk cari, belum ketemu. Artikel ini mengatakan, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ada kutipan yang mengatakan, bagi manusia law is offensive. Bagi manusia hukum Taurat itu ofensif. Karena kita pada dasarnya nggak mau dikasih tahu. Siapa yang di sini suka dikasih tahu? Saudara menikmati pada waktu saudara dikasih tahu. Kamu harus gini, harus gini. Ada yang seperti itu? Okay. Nah, tapi saudara, kasih karunia itu lebih ofensif. Kalau kita sungguh-sungguh tangkap seutuhnya. Maksudnya lebih ofensif gimana saudara? Karena Tuhan mengatakan, kamu pikir ada baiknya kamu. Menurut aku tidak ada.
menurut aku semua yang kau membuat engkau layak itu hanya karena aku. Itu yang membuat grace is more offensive. Karena saudara, di dalam diri kita, seringkali ini yang kita percaya. Ya memang saya perlu kasih karunia Tuhan, saya masih suka marah sama ini. Saya perlu kasih karunia Tuhan, saya ini masih punya banyak kelemahan. Tetapi dalam hati kita berpikir gini, tapi kelebihan saya juga banyak loh. Ya memang kelebihan saya tidak bisa membuat saya masuk surga, tapi paling tidak membuat saya berbeda dengan orang-orang yang lain. Oke? Nah saudara, masalah orang percaya, kita sulit untuk menerima bahwa anugerah yang sama Tuhan berikan buat seorang pembunuh pemerkosa dengan saudara yang dibesarkan di dalam keluarga yang baik-baik dan sama-sama orang berdosa. Kita berpikir begitu. Wah dia memang, saya memang tidak bisa menyelamatkan diri saya, tapi paling tidak. Saya tidak gitu-gitu amat. Pernah saudara merasa seperti itu? Saya tidak gitu-gitu amat deh. Saya bukan orang yang ketemu bunuh anak kecil. Itu sudah nemen. Kalau perlu itu dihukum mati 7 kali. Oke. Saya tidak gitu deh. Nah, that's our problem. Sedangkan grace, kasih karunia mengatakan setiap kita ya, mati dalam dosa. Tidak ada harapan. Jadi Tuhan tidak melihat kepada saudara dan mengatakan gini, oh ya. Karena engkau ada baiknya, makanya kasih karuniaku bekerja lebih dahsyat dalam hidupmu. It's not about that. Itu sebabnya grace is offensive. Kalau kita mengerti sedalam-dalamnya. Tuhan mengatakan begini, hey, engkau tanpa aku enggak kena direnovasi. Saudara, kalau saudara di dalam bisnis rumah gitu ya, saudara jual beli rumah terus kemudian ada orang yang mau beli terus dia bilang begini, ini enggak bisa direnovasi rumah ini. Ini harus dibongkar baru dibangun lagi. Ini hanya kena dibeli tanahnya aja, harga tanah, jangan hitung harga bangunan. Enggak kena direnovasi. Saudara kira-kira kita kayak begitu saudara. Oke. Jangan pernah berpikir yang kita dipupurin, dicat, dikasih hiasan, bisa jadi bagus lagi, sedangkan yang ini memang harus dibongkar ulang. Kita semua ini dibongkar ulang. Ada amin saudara? Nah saudara, untuk mengapa kita perlu mengerti ini? Mari kita lihat saudara. Ya, dalam konteks saling mengasihi, saudara perlu mengerti hal ini. Ayat ini mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah saudara, kita seringkali mendengar pengajaran yang saya sebut disleksia rohani. Artinya begini saudara, dibaca terbalik. Ayat ini dengan jelas mengatakan, kalau orang tidak mengasihi, dia harus mengenal Allah. Betul saudara? Tetapi seringkali diajarkan, supaya kamu bisa lebih mengenal Allah, engkau harus mengasihi. Padahal untuk bisa mengasihi, saudara harus mengenal Allah. Itu yang saya sebut disleksia. Ayat ini mengatakan barang siapa tidak mengasihi, masalahnya karena dia tidak mengenal Allah. Jadi supaya kita bisa mengasihi, apa yang harus terjadi saudara? Kita harus mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau engkau mengenal sumber kasih itu dan kasih itu engkau terima, engkau mengasihi. Jadi saudara, kalau saudara mendengar pengajaran mengatakan itu sebabnya saudara harus mengasihi sesamamu, mengampuni mereka supaya engkau bisa punya pengenalan akan Tuhan lebih lagi. So gimana dong? Justru masalahnya di sana kok. Masalahnya kita tidak mengenal Allah, makanya kita tidak mengasihi. Di ayat 9 dikatakan dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Artinya begini saudara,
cara kita mengenal kasih Allah hanya satu, hubungannya dengan Yesus yang diberikan dalam kehidupan kita. That's it, tidak ada jalan lain. Tidak bisa 7 step untuk saudara melakukan A, B, C, D untuk saudara mendapatkan kasih Allah. Karena kasih sudah diberikan. Masalahnya di pengenalan, bukan kasihnya. Saudara ini bukan saudara pengusaha, terus kemudian saudara dapat loan dari bank. Terus kemudian saudara, oke, periode 1 sudah selesai sampai sini, termin turun lagi. Kekristenan bukan itu. Itu bank tidak mengatakan sudah selesai, belum selesai. Saudara. Kekristenan it's done, finish. Saudara sudah dapatkan di awal, saudara belum bangun sesuatu, it's done. Itu kekristenan. Kita hidup olehnya karena apa yang Yesus sudah lakukan. Di ayat 10 dikatakan begini, ini kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Dengan jelas Rasul Yohanes mengatakan, hey, kasih itu tidak dimulai karena kamu mengasihi Tuhan, tetapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, indikatif, harus kita juga saling mengasihi, imperatif. Ayat ini tidak mengatakan gini, kalau engkau mau lebih dikasihi Tuhan, kasih sesamamu. No, karena engkau sudah dikasihi oleh Tuhan, indikatif. Indikatif adalah sesuatu yang settle dan tidak bisa berubah, kasihnya tidak berubah. Kalau engkau sadar akan hal itu, maka engkau juga bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kembali dengan cerita tadi saya. Saudara, apa sih masalahnya kita sulit mengasihi satu dengan yang lain? Karena kita masih berpikir bahwa kasih karunia itu diberikan untuk menutupi apa yang kurang dari kita, bukan kita bangkrut. Apa yang kurang maksudnya begini. Nilai saya 3, untuk jadi 10 saya perlu 7. Oke? Nilai orang ini 0. Yesus perlu 10-10-nya drop. Itu namanya dia dapat banyak bantuan, saya dapat 7 karena saya sudah punya 3. Pada waktu kita melihat orang itu untuk kita kasihi, saudara, kita sulit mengasihi karena orang ini tidak punya apa-apa untuk dikasihi. Saudara pernah mangkel sama orang? Nah, saya sempat membaca buku mengajarin seperti ini, saudara. Kalau engkau mangkel sama orang, coba cari deh, dari 10 hal yang dia lakukan pasti ada 1 baiknya. Pernah dengar seperti itu? Nah, untuk yang 1 baiknya ini, membuat kita bisa mengasihi dia. Kedengarannya baik, cuma tidak alkitabiah. Gimana kalau 1 pun saudara nggak dapat? Oh ya memang nggak bisa. 1 pun ini direkayasa, Pak. Kita buat supaya ada 1. Supaya kita bisa mengasihi dia. Karena sebenarnya yang saudara katakan, sebenarnya saudara sendiri ini sama Tuhan, ya memang Tuhan, saya dapat kasih karunia, tapi saya ada baiknya. Engkau hanya menutupi kekurangan saya, bukan kebangkrutan total saya. Itu sebabnya kasih karunia itu sebenarnya ofensif, saudara, berita kasih karunia. Engkau pikir engkau baik, Tuhan mengatakan, no. Nah, yang ofensif itu bukan di pemungut cukai dan para pelacur yang mengatakan memang saya bangkrut. Terutama sama orang yang agak baik-baik. Karena dia berpikir dia cuma ditutupi oleh kasih karunia Tuhan. Keluarga saya baik, saya enggak dibesarkan papa mama sebagai pencuri. Iya. Saudara, pada waktu saya belum bertobat, saya merasa kayak begitu, saudara. Oke? Saya dibesarkan dalam keluarga, saya masih ingat, saudara, saya 1 kali pergi ke Tretes gitu ya. Terus kemudian anak kecil, saudara, saya masih SD.
Terus kemudian lihat kebun apel, saudara. Dibelikan apel, enggak dimakan, lihat kebun apel terbuka, pengen nyuri, saudara. Oke, saya pengen tanya, siapa di sini yang pernah nyuri juga? Saudara, jadi waktu itu saya masih ingat sama kakak saya. Kita berdua mengatakan, enggak ada yang jaga. Padahal apelnya masih kecil-kecil, saudara. Biasanya apel segitu enggak dimakan, tapi hari itu karena usaha keras, saudara. Akhirnya kita dapatkan. Kok gak tahu kenapa mama saya tahu, saudara. Saya masih ingat, mama saya pergi ke pasar di Tretes, beli apel, saya lupa 1 atau 2 kilo. Dia beli, dia bawa, dan dia bilang sama saya dan kakak saya, makan habisin. Itu cara mama saya. Wih. Apel pertama oke, saudara, apel kedua oke. Lama-lama saya bilang, si mama belinya kebanyakan itu. Yang jual terlalu murah hati. Saudara tahu kalau jual kemudian ditambahin gitu. Tambahan terakhir itu menyusahkan untuk kita berdua. Ya. Saya masih ingat kakak saya bermurah hati karena dia yang ngajak adiknya. Jadi dia yang makan lebih banyak dari saya. Tapi oke, poinnya begini. Saya bisa mengatakan, sejak itu saudara saya kapok, saya enggak mau curi. Saya masih ingat, enggak enaknya makan apel. Ya. Oke. Saya bisa mengatakan, hei pada dasarnya saya baik-baik, saya enggak diajarin nyuri, saya enggak diajarin, saya diajarin berbagi, saudara. Itu sebabnya pada waktu saya SMP, SMA saya suka berbagi. Berbagi sama orang Kristen. Artinya mereka nyontek-contekan saya. Makanya saya dari dulu enggak mau jadi orang Kristen. Saya pikir, saya lebih baik dari orang Kristen. Saya ngajarin mereka kok. Terus kemudian saya diinjili untuk terima Tuhan Yesus. Saya pikir, aduh Tuhan Yesus, Tuhan kamu enggak bisa nolong kamu minta pertolongan saya. Itu sebabnya saya dulu susah jadi orang Kristen. Nah pada waktu saya jadi orang percaya, masih ada pemikiran tanpa sadar bahwa saya ini orang baik jadi benar. Karena saya enggak pernah nyoba narkoba, saudara. Oke? Nah, saudara pernah mendengar kesaksian kalau ada orang kasih kesaksian di sini. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya jadi orang Kristen, saya bunuh 7 orang. Saudara langsung perkosa 20 orang. Wow, ini kasih karunia Tuhan luar biasa. Kalau saudara katakan kalau saya, iyalah darah Yesus, tapi ya enggak seberapa gitu loh. That's the problem. Nah pada waktu saudara jadi orang Kristen, saudara melihat orang lain yang saudara perlu ampuni, saudara katakan begini. Apa baiknya orang itu harus terima pengampunan dan apa baiknya dia untuk saya kasih? Sebenarnya saudara, apa yang sedang kita katakan? Kalau saya masih ada baiknya. Saudara enggak ngomong begitu, tapi itu sebabnya saudara katakan yang itu enggak ada baiknya. Enggak layak saya kasih. Dia sudah lakukan ini berkali-kali, saya enggak layak untuk kasih dia. Tapi pada waktu saudara mengerti artinya dikasih oleh Tuhan. Pada waktu saudara mengerti artinya diampuni oleh Tuhan. Pada waktu saudara mengerti artinya kasih karunia yang sesungguhnya. Saudara katakan, saya ini sama diampuni sama dia. Saya ini sama enggak layaknya menerima pengampunan itu. Sama saudara, dalam kehidupan kita berkeluarga. Saudara, apa yang membuat kita sulit mengampuni pasangan kita? Jujur kita merasa lebih baik dari pasangan kita. Kita katakan, loh, kan dia sumber masalahnya. Dan ini kan sudah berulang. Saya kan gak kayak begitu. Benar kadang-kadang seperti itu, saudara? Dan kita katakan, ini terakhir deh. Kalau ini dilakukan lagi, saudara, Tuhan gak pernah bilang sama saudara. Malam-malam kasih mimpi sama saudara. Saudara tahu main game, hidupmu 4. Oke, saudara harus mengupayakan dengan perang untuk tambah 1 hidup. Tuhan datang sama saudara dan mengatakan hidupmu tinggal 1. Besok kamu membuat kesalahan lagi, out of the game. Kekristenan bukan seperti itu. Satu Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu
mengasihi kita. Pada waktu kita tahu bahwa sumber kasih itu dari Tuhan, masalahnya bukan berapa banyak Tuhan mampu mengasihi kita, tapi berapa banyak kemampuan tampung kita akan kasih-Nya. Saudara pernah pagi-pagi mungkin mau mandi terus kemudian airnya enggak keluar. Saudara bisa cek, ya. Mungkin saudara pakai shower, saudara katakan showernya buntu kali, enggak buntu. Saudara katakan begini, pompanya kali. Mungkin tandonnya enggak ada air. Bayangin saudara kalau semuanya baik, pompa baik, semuanya baik. Dan saudara berusaha untuk fix itu, tapi saudara lupa, enggak ngisi tandon. Sehebat-hebatnya peralatan shower di rumah saudara, air itu tetap enggak ngalir, saudara. Oke. Nah saudara, pada waktu kita gagal mengasihi satu dengan yang lain, masalah utama itu satu. Seringkali kita berpikir gitu, masalah utamanya dia. Kita berusaha untuk mengatakan dia, saya berusaha cari sesuatu yang supaya saya bisa mengasihi dia. Tuhan mengatakan no, that's not the thing. Tuhan selalu mengatakan karena engkau sudah terima dari aku. Kalau supply-nya lancar dari Tuhan, kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, supply-nya itu yang disebut oleh Efesus pasal 3, pengenalan akan kasih Tuhan. Nah, saudara, pengenalan kita bisa naik turun, saudara. Oke? Saudara, pada waktu kita pertama kali bertobat, rata-rata kita sungguh-sungguh sadar betapa buruknya kita. Tidak layaknya kita. Setelah kita mulai masuk dalam kehidupan kekristenan, kita kadang lupa bahwa semata-mata itu artinya semata-mata, hanya karena kasih karunia. Karena kita mulai melakukan perbuatan baik. Kita mulai melihat ada yang di gereja setia, ada yang kurang setia. Golongan saya, golongan yang setia. Oke? Ada yang datang terlambat, ada yang tepat waktu. Golongan saya tepat waktu. Ada yang beri persepuluhan, ada yang tidak. Golongan saya beri persepuluhan. Ada yang mendidik anak-anak dengan baik-baik, ada yang tidak. Golongan saya didik anak baik-baik. Ini kan perjalanan waktu ya. Diselamatkan sepenuhnya oleh kasih karunia. Tapi setelah kita berjalan, kita mengkoleksi poin. Paling tidak menurut kita toh. Kita lebih baik. Kita merasa kita lebih. Dan kita lupa tetap sepenuhnya kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kamu sepenuhnya diberikan kasih karunia. Dan tetanggamu juga sepenuhnya diberikan kasih karunia. Dan pada waktu kamu perlu mengasihi dia, kamu memberikan apa yang dia juga tidak layak untuk dapatkan. Karena kamu sepenuhnya juga tidak layak untuk dapatkan. Tahukah saudara, kalau saudara menerima pemberian Tuhan cuma-cuma udara ini, bukan karena tadi pagi saudara berdoa. Bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi kehidupan kasih karunia itu setiap hari. Tapi kesadaran kita akan kasih karunia Tuhan itu naik turun, saudara. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus memahami, sadar, dong, ngeh, apapun itu. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Artinya, kasihnya Tuhan itu begitu luas, begitu besar. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui pengetahuan. Saudara-saudara tidak mengenal kasih Tuhan lewat pengetahuan. Bahkan saudara tidak mengenal kasih Tuhan lewat ikut seminar kasih Tuhan. Pengenalanmu itu setiap hari. Saudara, pada waktu engkau mulai sulit, saya mulai sulit
mengasihi orang lain, masalahnya di pengenalan saya akan kasih Tuhan. Saya mulai lupa bahwa sepenuhnya saya orang berdosa. Bukan bagian saya, bagian Tuhan. Diklop jadi angka 10. Tapi saya tanpa Kristus hancur. Tuhan berikan segalanya buat saya. Saya mengucap syukur. Itu sebabnya saya punya kelimpahan kasih. Saya bisa berikan buat orang lain. Karena masalahnya bukan antara saudara dan orang itu. Masalah utamanya adalah saudara dengan Tuhan. Pada waktu saudara dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Yang saudara tidak layak untuk terima. Maka hal yang saudara tidak layak untuk terima. Itu yang saudara berikan buat orang lain. Saya memberikan ilustrasi beberapa waktu yang lalu. Saudara, kalau saudara ibu-ibu langganan air mineral dan air mineral di rumah habis. Kemudian ibu telepon, biasanya ibu-ibu yang telepon ya. Terus mengatakan, Pak tolong dikirim, sudah habis. Saudara telepon kemana? Ke agen. Agennya bilang begini, sebentar Bu, besok baru bisa kirim. Karena hari ini lagi produksi di belakang. Ibu langsung mengatakan begini, kok produksi di belakang? Mana ada mata air di Surabaya? Wah bahaya kalau produksinya di belakang. Kita produksi sebaik-baiknya Bu. Sudah katakan, wah ini air mineral, tidak air pegunungan. Ini palsu. Saudara, Tuhan tidak pernah menyuruh saudara untuk memproduksi kasih. Karena itu bukan bagian saudara. Itu sebabnya kalau ayat ini dikeluarkan out of context jadi hanya imperatif, saudara akan mendengar begini, engkau harus mengasihi itu, engkau harus mengasihi sesamamu. Engkau harus gimana caranya? Saudara kita temukan cara. Yaitu tadi, coba dari 10 apa baiknya. Dulu saya ditambahin begini, suruh mengimajinasi saudara. Nanti kamu kan sudah berpikir buruk, dia nanti kamu say hi, kamu senyumi, dia enggak senyum. Mulai pikirkan, dia senyum balik sama kamu. Jangan judgmental dulu, jangan berpikir positif. Karena itu timbal balik, pada waktu engkau berikan senyuman, dia akan senyum sama kamu. Selama ini kamu cemberut, makanya dia cemberut sama kamu. Oke, saudara mulai tanamkan itu, saudara mulai datang ibadah, saudara kelihatan orang itu. Terus kemudian saudara senyum sama dia, enggak senyum juga dia. Saudara katakan apa? Memang kok dasarnya orang kayak gitu. Benar kan? Enggak ada di sini. That's a problem dengan kita saling mengasihi. Itu sebabnya dasar kita mengasihi adalah pengenalan kita akan kasih Tuhan. Sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Nah saudara, kata aku berdoa dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu sebenarnya nggak ada di terjemahan aslinya. Jadi kira-kira begini terjemahan aslinya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau engkau mau penuh dengan seluruh kepenuhan Allah, dasarnya ini saudara, pengenalan akan kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak pernah lulus dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Tidak pernah saudara. Karena kadar kasih yang saudara terima dari Tuhan bukan hanya bergantung dari dia, dari penerimaan saudara. Saudara bisa punya tandon PDAM kosong sekalipun saudara tinggal di sebelah PDAM Surabaya. Kalau salurannya tidak lancar. Saudara bisa tinggal di gereja, tiap kali ikut pelayanan dan tabung kasih saudara kosong. Masalahnya pengenalan. Dan kita perlu untuk mengenal setiap hari. Setiap hari. Itu sebabnya Paulus masih berdoa. Aku berdoa supaya kamu boleh mengenal kasih Tuhan itu. Sehingga dengan pengenalanmu, engkau akan berikan itu buat yang lain. Saudara, saya akan tutup dengan menceritakan dua perumpamaan dalam Matius 13 dan konteksnya tentang kasih karunia dan mengasihi satu dengan yang lain. Matius 13 ada dua perumpamaan Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan begini, hal kerajaan surga adalah seperti seorang yang menemukan harta karun di ladang, dia jual segala miliknya, dia beli ladang itu.
Kemudian dikatakan hal kerajaan surga juga seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sewaktu dia temukan mutiara itu, dia jual semua miliknya untuk beli. Tuhan Yesus mengatakan, hey, engkau sangat berharga. Engkau kayak mutiara itu. Aku beli engkau, sekalipun engkau tidak layak untuk dibeli. Aku menganggap engkau sebagai mutiara. Kalaupun hanya satu, aku akan berikan hidupku untuk dapatkan engkau. Tapi yang kedua, engkau perlu mengerti. Hal kerajaan surga juga seperti orang ketemu harta di ladang. Ladang itu bicara tentang dunia, saudara. Di dunia ini banyak harta karun. Yang menurut Yesus berharga dan bukan hanya satu yang berharga. Banyak yang berharga. Dunia ini berharga. Yang dibeli oleh Yesus bukan hanya saudara dan saya, tapi isi dunia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, anakku, itu berharga. Rekan bisnismu yang nyuri dari engkau, mungkin kau nggak anggap berharga, tapi itu berharga loh buat aku. Itu yang kadang-kadang susah, saudara. Suamimu yang kau ajak ngomong, terus jawabannya cuma ya. Ibu-ibu ada yang suaminya kayak gitu. Bagus. Padahal belum milih, cuma dites sama istrinya. Yang ini bagus. Loh yang mana? Wong saya belum tunjukkan kamu. Yes, pokoknya semuanya bagus. Ya. Suami pintar ngelak. Pokoknya semua kalau kamu yang pakai bagus. Nah, itu tanda-tandanya suami mulai mengelak itu ya. Ini perhatiannya di mana? Ada waktu-waktu di mana kita sulit untuk mengasihi. Kembali, ayat ini bukan mengatakan cocokkan, ya kalau kamu harus cocokkan. Adalah waktu untuk itu, tapi balik saudara, ada waktu di mana yang sudah dicocokkan tidak cocok-cocok terus. Tuhan mengatakan, sama seperti engkau mendapatkan kelimpahan kasih karunia, demikian juga pasanganmu, sama berharganya di mana itu. Engkau melihat engkau lebih berharga karena engkau melihat engkau sedikit lebih baik dari dia. Dia sedikit lebih nyebelin dari engkau. Tapi Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Dan Yohanes 13 ditutup dengan Tuhan Yesus mengatakan begini. Dunia akan tahu kalau engkau muridku, kalau engkau saling mengasihi. Mungkin itu yang membuat dunia sekarang belum tahu kalau kita murid Yesus. Lebih daripada sekedar kita mungkin kurang keluar atau apa, yang mereka lihat adalah kita belum saling mengasihi. Yang mereka lihat adalah bagaimana mungkin kita ini murid Yesus kalau kita bicara buruk tentang gereja lain. Kalau kita bicara kita lebih baik dari yang di sebelah. Apa maksudnya lebih baik? Lebih dapatkan kasih karunia? Saudara tahu yang lebih banyak dapatkan kasih karunia, lebih banyak tidak layaknya. Betul saudara. Kalau kita mengatakan, kita ini gereja penuh dengan kasih karunia, karena banyaknya kesalahan, makanya banyak kasih karunia. Benar gak saudara? Ya, saya masih ingat, satu kali saudara, kami dapatkan nubuatan. Ya, nubuatnya aja gini, dia bilang gini. You are full of grace, kata yang bernubuat. Ya. So much grace in your life. Waduh, saya senang. Saya bilang gini, memang Tuhan ini kita ini spesial dapat full of grace. Istri saya bilang gini, tahu enggak kenapa mungkin full of grace? Banyak grace-nya. Grace itu kan untuk yang enggak layak. Banyak yang enggak layak dalam hidup kita. Saya pikir, oh ya benar juga. Ya saudara, if you want a full of grace, karena begitu banyak yang enggak layak saudara dalam kehidupan kita. And yet, kadang kita pinpoint dan mengatakan yang itu tidak layak, kita lebih hebat, kita lebih baik. Cara membangun kita bisa berbeda, tapi ini gereja Tuhan, saudara. Ada amin, saudara? Itu antara satu dengan yang lain. That's why never say we are the best church. Please, ya. Kita sama-sama gerejanya Tuhan, kita ibadah sama-sama. Di gereja ini ada 6 gereja ibadah sama-sama hari Minggu. It's good. Saudara, cara kita bertumbuh bukan, ada 8.
Yeski baru buka 2. Oke. Oh, ada 8 katanya. Saya perhitungan saya kalah cepat sama Yeski. Oke. Saudara, cara kita bertumbuh bukan berharap Tuhan buat masalah yang sebelah pindah, please don't. Begitu banyak yang terhilang di luar sana yang perlu mendengar kabar kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Saya rasa saya harus sudahin. Kadang-kadang saya terpancing karena ibadah ketiga nanti masih jam 5, saudara. Saya terpancing untuk tapi Roh Kudus baik dan Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya bahwa setelah ini saudara perlu pergi ke dunia sana dan menjangkau jiwa-jiwa. Itu sebabnya kita harus tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini.